Martial Peak Bab 767 Kegunaan yang likuid. Di depan mata semua orang, Yang Kai berjalan dan berdiri di depan pohon ilahi raksasa. Baik Gou Che dan An Linger diam-diam mengepalkan tangan mereka, tak satu pun dari mereka tahu apa yang dipikirkan Yang Kai. Berdiri di samping akar pohon ilahi, alis Yang Kai sedikit berkerut saat dia perlahan mengulurkan tangan dan menekannya ke pohon. Begitu dia menyentuhnya, tubuhnya bergetar. Pohon ilahi di depannya adalah harta karun raksasa. Pohon ilahi ini memiliki energi atribut yang begitu banyak tersimpan di dalamnya, bahkan sulit bagi Yang Kai untuk memahami. Seolah-olah Yang Ki mengalir melalui batang pohon seperti sungai yang mengamuk. Sampai pada titik di mana jika dia mendengarkan dengan cermat, Yang Kai benar-benar bisa mendengar suara Yang Ki yang mengalir. Ekspresi Yang Kai sangat berubah, bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang akan dia peroleh jika dia bisa menyerap energi dalam jumlah besar ini. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ini adalah pohon ilahi milik klan matahari, di depan begitu banyak master, mustahil bagi Yang Kai untuk menyerap energi apapun darinya. Jika dia mencoba, dia akan menjadi mayat di saat berikutnya. Saat Yang Kai berdiri di sana, semua master dari klan matahari mengunci Divine Sense mereka padanya, jadi jika dia melakukan gerakan yang mencurigakan, mereka akan membunuhnya dengan kejam. Namun, penampilan Yang Kai cukup bijaksana karena dia hanya menyelidiki pohon ilahi tidak lebih. Setelah beberapa waktu berlalu, banyak anggota klan matahari mulai menunjukkan ekspresi tidak sabar karena fluktuasi yang datang dari pohon ilahi tidak berkurang sedikit pun. Yang Kai juga tidak lagi membuang-buang waktu, langsung menghancurkan segel pada energi spiritualnya dan kemudian mengirimkan jiwa avatarnya ke dalam batang pohon ilahi. Di dalam pohon ilahi, jiwa avatar Yang Kai menemukan dunia emas yang dipenuhi dengan Yang Ki begitu kaya sehingga berubah menjadi cairan dan mengalir seperti sungai yang deras. Avatar jiwa Yang Kai berenang melalui sungai ini, menelusurinya menuju ke sumbernya. Setelah sedikit kerja keras, Yang Kai tiba di sebuah ruang misterius. Ruangan ini ada di suatu tempat di dalam pohon ilahi dan, secara alami itu seharusnya inti dari pohon ilahi ini. Di depan avatar Yang Kai, dia menemukan formasi energi yang tidak biasa yang tampaknya diam-diam mengambang di dalam sungai emas. Pembentukan energi ini memancarkan aura sangat panas yang sedikit berbeda dari lingkungan di sekitarnya. Saat dia memperhatikannya, Yang Kai melihat formasi energi ini berdenyut perlahan, memberikan tampilan seperti jantung yang berdebar kencang. Melihat ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan terkejut. Selalu ada alasan saat ada perubahan. Ketika dia pertama kali tiba di depan pohon ilahi ini telah mengambil inisiatif untuk menjangkau dan mencoba berkomunikasi dengannya. Yang Kai memiliki gagasan samar apa yang sedang terjadi, dan sekarang setelah dia melihat masa energi ini, dia menjadi cukup yakin dengan spekulasinya. Pada saat yang sama, Yang Kai benar-benar memahami tentang kegelisahan yang dialami oleh pohon ilahi. Klan Matahari tidak menyadari tentang situasi ini dan hanya bisa memberi pohon ilahi nutrisi dalam bentuk korban darah. Menghela nafas panjang, Yang Kai terus menatap masa energi di depannya untuk sementara waktu. Pembentukan energi ini terus berdenyut karena mengungkapkan rasa ketertarikan dan keintiman terhadap Yang Kai. Pembentukan energi ini masih dalam keadaan kacau, tetapi Yang Kai percaya bahwa jika diberi cukup waktu dan cukup nutrisi itu akan membentuk kesadaran yang utuh. Dunia benar-benar luas, bahkan melahirkan bentuk kehidupan yang begitu aneh. Yang Kai telah bertemu dengan roh sejati giok dan kerangka dari ras tulang yang sebelumnya merupakan keberadaan yang sama anehnya, dan sekarang dia telah menemukan pohon ilahi ini yang dari kelihatannya, sedang dalam proses berkembang menjadi bentuk kehidupan yang benar-benar baru. Berubah dari tumbuhan menjadi makhluk hidup yang memiliki kesadaran. Pembentukan energi di jantung pohon ini sebenarnya adalah kumpulan energi spiritual dan setelah menyelesaikan evolusinya, itu akan menjadi sesuatu yang mirip dengan jiwa pohon ilahi. Yang Kai sangat terkejut, tidak pernah mengira sebatang pohon benar-benar bisa mencapai langkah seperti itu. Keributan sesekali yang disebabkan oleh pohon ilahi bukan karena pohon itu terjangkit suatu jenis penyakit atau karena diambang kematian, tetapi karena evolusinya membutuhkan energi yang sangat besar. Pohon ilahi berakar di tempat ini sehingga tidak banyak nutrisi yang bisa diserap dari sekitarnya, jadi kapanpun dia membutuhkan lebih banyak energi, dia tanpa sadar akan berteriak. Itu juga mengapa ketika klan matahari mempersembahkan korban darah, pohon ilahi akan tenang untuk sementara waktu. Setelah cukup makan dan minum, secara alami dia menjadi stabil.
Namun, metode seperti itu bukanlah solusi untuk masalah ini sehingga pasti akan mulai mengeluh lagi setelah beberapa waktu, menyebabkan klan matahari khawatir. Jumlah energi yang dibutuhkan pohon ilahi untuk evolusinya terlalu besar, tetapi menilai dari frekuensi keributan yang semakin meningkat, Yang Kai merasa tidak akan lama sebelum itu selesai. Yang Kai dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi yang tidak dia ketahui adalah seberapa banyak yang diketahui oleh klan matahari. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka bisa memahami situasinya hanya dengan mengirim salah satu avatar jiwa mereka ke tempat ini, tetapi dari kegelisahan dan sikap mendesak mereka ketika terjadinya keributan pohon ilahi, sepertinya mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bingung tentang hal ini. Satu-satunya cara untuk mengetahui adalah dengan bertanya. Berpikir demikian, Yang Kai dengan cepat mengambil kembali avatar jiwanya. Saat dia membuka matanya, Yang Kai mendengar banyak suara marah yang datang dari Master Klan Matahari, semuanya tampak semakin tidak sabar ingin mengorbankan Gou Che dan temannya untuk menenangkan pohon ilahi. Apa yang kalian semua khawatirkan? Yang Kai menyipitkan mata ke arah mereka dan berkata dengan lemah, aku baru saja menyelesaikan penyelidikanku dan membuat sebuah rencana, tunggu sebentar lagi. Pemimpin klan matahari menatap Yang Kai dengan dingin sambil berkata, aku akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh. Jika kamu tidak bisa menenangkan pohon ilahi saat itu, kalian semua akan mati hari ini di sini. Secangkir teh. Yang Kai terkekeh, seharusnya itu sudah cukup. Mengatakan demikian, Yang Kai melayang ke langit dan menyembunyikan dirinya di kanopi lebat pohon ilahi, menghilang dari garis pandang semua orang. Para master klan matahari tidak khawatir. Bahkan jika mereka tidak bisa melihat Yang Kai, di Vincennes mereka masih mengawasi setiap gerakan yang dia lakukan. Di atas batang besar pohon ilahi, Yang Kai tiba di tempat yang dia perkirakan adalah lokasi pembentukan energi yang dia kunjungi. Mengulurkan jari, Yang Kai membuka celah kecil di pohon. Segera setelah itu, Yang Kai memadatkan setetes yang likuid di ujung jarinya dan menjatuhkannya ke dalam celah. Tetesan yang likuid langsung menembus pohon dan menghilang. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, jantung Yang Kai berdebar kencang karena dia tidak yakin rencananya akan berhasil. Apa yang dia lakukan sekarang adalah sesuatu yang baru saja dia pikirkan, jadi tidak ada jaminan itu akan bekerja. Yang Kai masih ingat kembali ketika dia pertama kali mulai berkultivasi bahwa dia telah menanam beberapa pohon buah atribut yang, dengan menggunakan yang likuid, jadi dia tahu yang likuidnya memiliki efek peningkatan pertumbuhan dan efeknya cukup signifikan. Pohon buah roh yang seharusnya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk tumbuh dan menghasilkan buah telah matang sepenuhnya dalam waktu 1 bulan setelah menyerap setetes yang likuid. Saat ini, evolusi pohon ilahi ini membutuhkan energi dalam jumlah besar dan setetes yang likuid tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik untuk ini. Selain itu, yang likuid milik Yang Kai sangat berbeda dari yang dulu, energi yang terkandung dalam satu tetes puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Mungkin ini bisa memenuhi persyaratan pohon ilahi. Jika tidak bisa, Yang Kai tidak punya pilihan selain menyerah. Menunggu diam-diam, Yang Kai merasakan ketegangan yang luar biasa, bukan karena dia takut menghadapi klan matahari dalam pertarungan, tetapi karena dia penuh dengan harapan. Dia menantikan untuk melihat jenis peran apa yang dapat dimainkan oleh yang likuid di sini dan seperti apa evolusi pohon ilahi, dalam bentuk kesadaran makhluk hidupnya. Tiba-tiba, fluktuasi yang datang dari pohon ilahi menjadi jauh lebih intens, seolah-olah tetesan yang likuid telah sangat menstimulasinya dan sekarang sedang mengamuk melemparkan daerah sekitarnya ke dalam kekacauan. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Di antara master klan matahari yang menunggu di bawah, salah satu dari mereka segera meraung marah saat melihat ini dan terbang menuju Yang Kai, berniat untuk mengeksekusinya. Tunggu. Kali ini, pemimpin klan matahari memanggil alisnya berkerut dalam saat dia memeriksa situasinya. Pemimpin, bocah itu pasti mencoba menyakiti pohon ilahi, tolong biarkan aku segera membunuhnya. Aku menyuruhmu menunggu. Pemimpin itu melirik pria ini dan menyatakan dengan nada mendominasi langsung membungkam yang terakhir. Di atas kanopi, Yang Kai mendengar suara marah di bawah tapi dia tidak peduli, malah memasang ekspresi bahagia. Pohon ilahi sedang membuat keributan sekarang bukan karena kesal tetapi karena sangat menginginkan yang likuid tambahan, keributan ini adalah caranya untuk meminta lebih banyak lagi. Celah yang dibuka oleh Yang Kai sebelumnya sebenarnya membuka lebih lebar dengan sendirinya. Pohon ilahi tampaknya berpikir bahwa dengan melakukan hal itu akan bisa memperoleh lebih banyak manfaat.
Kesadarannya saat ini berada dalam kondisi ketidaktahuan, seperti anak yang belum lahir. Dia bisa secara samar merasakan apa yang terjadi di sekitarnya, tapi tidak bisa membedakan apa arti dari tindakannya. Tindakan melebarkan celah ini juga adalah reaksi bawah sadar yang diambilnya. Yang Kai menyeringai dan memberi makan pohon ilahi setetes yang likuid lagi ke dalam celah dari ujung jarinya. Sesaat kemudian aura mengamuk dari pohon ilahi menjadi jauh lebih stabil. Kali ini, semua orang dari klan matahari tidak bisa menahan ekspresi heran, mata pemimpin tua itu memancarkan cahaya dingin namun penuh harap. Seiring waktu berlalu aura pohon ilahi berangsur-angsur menjadi tenang, seolah-olah tangan yang tak terlihat dengan lembut menidurkannya. Semua orang menunggu dengan antisipasi dan segera, Yang Kai melompat turun dari pohon ilahi, wajahnya pucat dan keringat menetes dari dahinya. Setelah mendarat, Yang Kai duduk tanpa sepatah kata pun dan mulai mengedarkan seni rahasianya. Tidak ada yang berani mengganggunya dan bahkan anggota klan matahari menahan nafas saat mereka menunggu dengan tenang, bertanya-tanya metode apa yang telah dia gunakan untuk berhasil menghibur pohon ilahi. Gou Che dan An Linger sama-sama tercengang tapi segera menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa kali ini mereka berhasil lolos dari cengkeraman kematian. Setelah beberapa waktu, Yang Kai perlahan membuka matanya, kulitnya agak lebih baik tetapi jelas masih cukup lemah, truki di tubuhnya tampaknya sangat terkuras. Ekspresinya juga cukup suram dan tampaknya dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ini bukan tipuan, Yang Kai benar-benar dalam suasana hati yang buruk. Kali ini, untuk memberi pohon ilahi dengan energi yang cukup, dia benar-benar memberinya 20 tetes yang likuid. Ini merupakan kerugian besar. Nak, apa yang baru saja kamu lakukan? Pemimpin klan matahari dengan cepat bertanya, bagaimana kamu bisa menghibur pohon ilahi? Apa menurutmu aku akan memberitahumu? Yang Kai mencibir. Bocah nakal, sebaiknya kamu mulai bicara, jika tidak kami akan membiarkanmu merasakan siksaan terindah di dunia. Seseorang segera mengancam. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan membalas dengan nada menantang. Lakukan apapun yang kamu inginkan, tindakan kali ini hanyalah tindakan menghibur untuk sementara. Jika kamu tidak ingin menyelesaikan masalah pohon ilahimu sepenuhnya, kamu bisa coba bertindak melawan aku sesuka kamu. Aku berjanji kepada kamu jika satu helai rambut di kepala aku jatuh lain kali pohon ilahi kamu yang berharga mengamuk, aku pastikan hanya berdiri dan menonton. Bersambung.